Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang soleh dan solehah? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Sebelum mulai belajar, jangan lupa membaca doa belajar. Ayo kita berdoa bersama. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, muatan bahasa Indonesia tentang pertumbuhan hewan. Nah, kalian di rumah pasti punya hewan peliharaan kan? Contohnya kucing. Kucing itu melahirkan atau bertelur ya. Ada yang tahu kucing itu melahirkan atau bertelur? Nah, kucing itu melahirkan. Bagaimana kok bisa melahirkan? Yuk kita simak video pembelajaran hari ini. Nah, setiap makhluk hidup pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Di Indonesia terdapat berbagai jenis hewan peliharaan, hewan langka, hewan liar. Tetapi setiap hewan memiliki pertumbuhan dan perkembangan berbeda-beda, tergantung dari faktor yang memengaruhinya. Nah, berikut faktor yang memengaruhi pertumbuhan hewan. Ada 2, yaitu 1. Faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu adalah faktor yang terdapat di dalam tubuh hewan, yaitu ada faktor genetik dari induknya dan faktor hormon dalam tubuh hewan. Yang kedua ada faktor eksternal, faktor yang terdapat di luar tubuh hewan. Ada makanan dan minuman, ada faktor aktivitas tubuh, ada faktor suhu udara, ada faktor oksigen, dan yang terakhir ada faktor sinar matahari. Nah, ada yang tahu tidak perkembangan dan perkembangbiakan itu apa? Perkembangan adalah perubahan kemampuan, kecakapan, keahlian, dan kematangan organ fisik hewan. Kalau perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Nah, anak-anak, berikut cara perkembangbiakan hewan. Ada bertelur atau ovipar. Contohnya ada hewan ikan, ayam, kupu-kupu, nyamuk, dan katak. Hewan tersebut perkembangbiakannya dengan cara bertelur atau ovipar. Yang kedua ada melahirkan atau vivipar. Contoh hewan yang melahirkan ada kambing, sapi, kelinci, kuda, kerbau, dan lain-lain. Yang ketiga ada bertelur dan melahirkan atau ovovivipar. Jadi hewan tersebut bertelur, tapi telurnya menetas di dalam tubuh induknya. Lalu induk tersebut mengeluarkan anaknya dengan melahirkan. Contohnya ada kadal, ular kobra, buaya. Selanjutnya ada bacaan nih. Ada bacaan tentang pertumbuhan ayam. Ayam merupakan salah satu makhluk hidup.
Tubuh ayam berbulu dan memiliki 2 kaki. Ayam memiliki paruh dan bernafas dengan paru-paru. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam mengalami perubahan bentuk mulai dari telur sampai ayam dewasa. Setiap hari ayam diberi makan dan minum, sehingga ukuran tubuh ayam bertambah besar. Nah, ayam tersebut mengalami pertumbuhan. Selanjutnya ada berdasarkan bacaan pertumbuhan ayam. Yang pertama, kelompokkan hewan lainnya yang memiliki ciri-ciri sama dengan ayam. Ada hewan bebek. Hewan bebek ini memiliki 2 kaki, bernafas dengan paru-paru. Yang kedua ada hewan angsa berkaki 2, bernafas dengan paru-paru. Dan yang ketiga ada mentok berkaki 2 juga, bernafas dengan paru-paru. Selanjutnya, coba tuliskan tahap perkembangan ayam. Nah, ayam itu dimulai dari telur. Kemudian telur tersebut menetas. Ada ayam kecil, lalu tumbuh menjadi ayam besar atau ayam dewasa. Nah, apa saja faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ayam? Ada faktor apa tadi? Faktor eksternal dan faktor internal. Selanjutnya ada pertumbuhan kucing. Hewan kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. Kulit kucing ditumbuhi dengan rambut. Kucing bernafas dengan paru-paru. Nah, adakah hewan yang memiliki ciri-ciri yang sama dengan kucing? Ada tidak, anak-anak? Ada ya. Yang pertama ada hewan kambing. Hewan kambing berkembang biakannya dengan cara melahirkan dan berkulit bulu. Yang kedua ada kelinci. Kelinci itu berkembang biakannya dengan melahirkan dan berbulu juga. Yang ketiga ada hewan sapi. Hewan sapi berkembang biakannya juga dengan melahirkan dan berbulu kulitnya. Nah, materi tersebut tentang pertumbuhan hewan. Semoga anak-anak Bu Tatin paham ya apa yang sudah Ibu Tatin jelaskan. Nah, kesimpulannya adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan hewan itu ada 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu faktor yang terdapat di dalam tubuh hewan tersebut. Contohnya hormon dan gen dari induknya. Yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal yang terdapat di luar tubuh hewan. Contohnya sinar matahari, suhu, makanan dan minuman, oksigen. Kemudian ada perkembangan dan perkembangbiakan. Ada yang masih ingat tidak perkembangan itu apa? Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan, kematangan organ fisik hewan. Yang kedua, perkembangbiakan adalah kemampuan untuk menghasilkan keturunan. Yang ketiga, ada perkembangbiakan. Cara perkembangbiakan itu ada 3, yaitu bertelur atau ovipar. Contohnya tadi ada hewan ayam, ikan, nyamuk, katak. Yang kedua ada melahirkan atau vivipar. Contohnya ada hewan kambing, sapi, kerbau, kelinci, kucing.
Yang ketiga ada bertelur dan melahirkan atau ovovivipar. Contohnya ada hewan kadal, hewan buaya, ular kobra. Sekian video pembelajaran tentang pertumbuhan hewan. Semoga anak-anakku paham. Budatin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.